Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan siap belajar ya. Kembali lagi bersama Bu Dila di sini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu komunikasi bisnis profesional. Materi ini akan membantu kalian memahami bagaimana cara berbicara, menulis, dan menyampaikan pesan secara profesional di lingkungan kerja nanti. Nah, sebelum kita mulai, Bu Dila ingin kalian bayangkan dulu. Misalnya, di tempat kerja nanti seorang pegawai salah memahami perintah dari atasannya hanya karena kalimatnya kurang jelas. Akibatnya pekerjaan jadi tertunda, bahkan bisa muncul kesalahpahaman antar rekan kerja. Dari contoh itu bisa kita pikirkan, kenapa sih komunikasi yang baik sangat penting dalam dunia kerja? Lewat pembelajaran ini, kita akan menemukan jawabannya bersama-sama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya kalian bisa 1. Memahami pengertian dan tujuan komunikasi bisnis. 2. Menjelaskan fungsi dan unsur-unsur komunikasi bisnis. 3. Mengetahui prinsip dan etika komunikasi bisnis. 4. Mengidentifikasi jenis-jenis komunikasi bisnis. 5. Mampu menerapkan komunikasi bisnis secara efektif dalam kehidupan kerja. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, dan pesan dalam lingkungan kerja untuk mendukung kelancaran kegiatan serta mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Kurtz tahun 2010, komunikasi bisnis dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sedangkan Raymond Lessig tahun 2009 menjelaskan bahwa komunikasi bisnis merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan baik secara lisan maupun tulisan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi intinya komunikasi bisnis bukan sekadar berbicara, tetapi tentang bagaimana pesan disampaikan dengan jelas, sopan, dan profesional. Tujuan komunikasi bisnis itu cukup luas, tetapi pada dasarnya untuk menciptakan kerjasama yang efektif dalam organisasi. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan tepat agar penerima dapat memahami isi pesan secara jelas tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antar pegawai dan antar bagian agar setiap kegiatan kerja dapat berjalan dengan baik dan saling mendukung. Yang ketiga, membangun citra positif organisasi karena komunikasi yang baik mencerminkan sikap profesional dan hubungan kerja yang sehat. Yang keempat, membantu pimpinan maupun karyawan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat dengan dasar informasi yang akurat. Yang kelima, meningkatkan produktivitas kerja sebab komunikasi yang lancar membuat pekerjaan lebih efisien dan hasilnya lebih optimal. Komunikasi bisnis memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi informasi, yaitu menyampaikan data fakta atau instruksi kerja. Kedua, fungsi persuasi, yaitu mempengaruhi pihak lain agar menerima ide atau keputusan. Ketiga, fungsi koordinasi, menyelaraskan pekerjaan antar bagian agar tidak terjadi tumpang tindih. Keempat, fungsi motivasi untuk memberi semangat kepada tim kerja. Dan terakhir, fungsi kontrol, yaitu mengawasi agar pekerjaan tetap sesuai standar perusahaan. Dalam komunikasi bisnis ada 6 unsur penting yang saling berkaitan. Pertama, komunikator, yaitu orang yang mengirim pesan. Kedua, pesan isi yang disampaikan. Ketiga, komunikan, orang yang menerima pesan. Keempat, media atau saluran tempat penyampaian pesan. Kelima, umpan balik tanggapan dari penerima. Keenam, gangguan hal yang bisa menghambat kelancaran komunikasi. Jika semua unsur ini berjalan seimbang, maka komunikasi akan berlangsung dengan efektif. Berdasarkan media yang digunakan, komunikasi bisnis dibedakan menjadi 3. Pertama, komunikasi secara lisan seperti rapat presentasi atau percakapan langsung. Misalnya rapat, komunikasi lewat telepon, dan presentasi. Kedua, komunikasi secara tertulis, misalnya memo, surat bisnis, ataupun laporan atau email. Ketiga, komunikasi nonverbal, contohnya seperti gestur tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Sementara jenis komunikasi berdasarkan arah antara lain, yang pertama komunikasi ke atas, yaitu komunikasi dari karyawan ke pimpinan.
Yang kedua, komunikasi ke bawah, yaitu dari pimpinan ke karyawan. Yang ketiga, komunikasi horizontal, yaitu antar pegawai setara atau rekan sejawat. Yang keempat, komunikasi diagonal, yaitu antar bagian dengan tingkat jabatan yang berbeda. Supaya komunikasi berjalan efektif, ada beberapa prinsip yang perlu kita pegang, antara lain yaitu: pertama, yaitu kejelasan, pesan harus mudah dipahami oleh penerima. Kedua, yaitu kesederhanaan, gunakan bahasa yang singkat, padat dan langsung ke inti pesan. Ketiga, yaitu konsistensi, isi pesan harus sama di setiap media dan waktu. Keempat, yaitu fokus pada penerima, sesuaikan cara berbicara dengan lawan bicara kita. Kelima, yaitu umpan balik, pastikan penerima memahami pesan dengan benar. Berikut ini merupakan etika komunikasi bisnis, yaitu cara berkomunikasi yang sopan, jujur, dan profesional di lingkungan kerja. Yang pertama, kejujuran, yaitu berkata sesuai fakta dan tidak dilebih-lebihkan. Yang kedua, kerahasiaan, yaitu menjaga informasi penting agar tidak bocor keluar. Yang ketiga, keterbukaan dan transparansi, yaitu menyampaikan pesan dengan jelas dan terbuka. Yang keempat, sopan dan profesional, yaitu berbicara dengan bahasa yang baik dan tetap menghormati. Yang kelima, tanggung jawab, yaitu sebuah sikap untuk menjalankan komunikasi dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, keadilan dan kesetaraan, yaitu menghargai semua orang tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dan yang ketujuh, etika digital, yaitu bijak dalam menggunakan media online untuk berkomunikasi. Dalam kegiatan bisnis sehari-hari, komunikasi memiliki berbagai bentuk dan cara penerapan yang disesuaikan dengan situasi dan tujuannya. Berikut beberapa contoh implementasi komunikasi bisnis dalam berbagai konteks. Pertama, rapat dan presentasi. Komunikasi dilakukan dengan menyampaikan laporan dan ide secara sopan, jelas, dan berdasarkan data agar mudah dipahami. Kedua, surat dan email bisnis. Pesan disampaikan menggunakan format resmi, bahasa formal, dan isi yang ringkas. Ketiga, pelayanan pelanggan dilakukan dengan komunikasi yang ramah, cepat tanggap, dan membantu menyelesaikan masalah. Keempat, koordinasi antar bagian dilakukan melalui memo, rapat, atau aplikasi internal agar kerja sama berjalan lancar. Dan kelima, negosiasi bisnis dilakukan dengan komunikasi yang profesional untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa komunikasi bisnis profesional adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, sopan, dan efektif di dunia kerja. Komunikasi yang baik membantu kerjasama, mempercepat keputusan, dan membangun citra positif organisasi. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang komunikasi bisnis profesional. Kalau ada hal yang belum kalian pahami, boleh ditulis di kolom komentar atau nanti kita bahas bersama di pertemuan berikutnya. Pertemuan selanjutnya, agenda kita membuat naskah bersama-sama dan mensimulasi atau role play kegiatan terkait komunikasi bisnis. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kalian terapkan di dunia kerja nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.